Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi pembahasan soal pretest PPG guru mata pelajaran PPKN. Ini adalah persiapan tes PPG tahap 2. Disesuaikan dengan kisi-kisi ya. Dan materi atau topik dalam video pembahasan soal kali ini yaitu tentang konsep dasar, prinsip, dan prosedur pembelajaran PPKN. Dan ternyata menurut teman-teman kita yang sudah tes pada tahap 1, ini adalah topik atau materi yang paling banyak muncul di dalam soalnya. Baik, langsung saja pada soalnya. Pendidikan nasional Indonesia berlandaskan pada falsafah Pancasila yang mendasari sistem pendidikan di sekolah dan memiliki peran besar dalam sumbangsih pendidikan berbasis nilai atau moral. Dalam implementasinya praktis, pembelajaran di sekolah yang tepat adalah pembelajaran berbasis nilai yang terintegrasi ke dalam PPKN. PPKN merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga PPKN mengusung tradisi citizenship transmission ke dalam konsep utuh pembelajaran yang bersifat titik-titik. A. Value education, B. Value inclusion, yang C. Value competition, yang D. Value kreatif, yang E. Value civic. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah bahwasannya PPKN ini mengusung tradisi citizenship transmission ke dalam konsep utuh pembelajaran yang bersifat apa? Jawaban yang tepat adalah value inclusion. Nah, value education ini artinya adalah sebuah pendidikan nilai. Kalau value inclusion yaitu tentang penanaman nilai. Value competition yaitu kompetisi nilai. Sedangkan value creation yaitu penciptaan nilai kreatif ya. Penciptaan nilai. Dan value civic yaitu nilai kewarganegaraan. Oke, ada penjelasannya di sini. Nah, secara metodologis PKN sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social study, yakni transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission, seperti yang dikemukakan oleh Bard dan Schimmeris. Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education yang memiliki paradigma sistematik. Di dalamnya terdapat 3 domain, yaitu domain akademik, domain kurikuler, dan domain sosial kultur. Nah, domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang PKN yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praktisi PKN dalam dunia pendidikan formal dan non-formal. Sedangkan domain sosial kultur adalah konsep dan praksis PKN di lingkungan masyarakat. Jadi yang ditanyakan tentang citizenship transmission atau transmisi kewarganegaraan itu adalah penanaman nilai. Nah, ini berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education. Oke, contoh soal yang berikutnya. Indonesia pernah melahirkan Bapak Pendidikan Nasional yang sangat filosofis di ranah pendidikan. Dialah Bapak Ki Hajar Dewantara yang mana pesan dan sumbangsihnya begitu banyak di dunia pendidikan. Transfer knowledge yang bersumber dari falsafah budi pekerti gagasan Ki Hajar Dewantara merupakan
prakonsepsi keilmuan PPKN di Indonesia yang berbasis pembentukan rasa kebangsaan yang suci, ketertiban, dan kedamaian lahir batin terhadap warga negara. Konsepsi ini merupakan bentuk lain dari konsep pendidikan A. Norma, B. Religius, C. Sosial, D. Multikultur, D. Morality. Jawaban yang tepat adalah, di sini yang ditanyakan di soal ini adalah bahwasanya yang berbasis pembentukan rasa kebangsaan yang suci, ketertiban, dan kedamaian lahir batin yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara disebut juga atau nama lainnya adalah konsep pendidikan morality atau moral ya. Oke, penjelasannya. Nah, masih teringat dalam history memory atau sejarah memori kita bahwa Indonesia pernah melahirkan Bapak Pendidikan Nasional yang sangat filosofis di ranah pendidikan. Dialah Bapak Ki Hajar Dewantara yang mana pesan dan sumbangsinya begitu banyak di dunia pendidikan termasuk dalam hal moral ya. Melalui konsep pendidikan Taman Nasional lahirlah gagasan budi pekerti sebagai upaya membentuk pribadi manusia atau warga negara yang berbudi pekerti sehingga terbentuklah rasa kebangsaan yang suci, ketertiban, dan kedamaian lahir batin. Hal inilah yang menjadi cikal bakal konsepsi awal Indonesia pernah memiliki dan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam bingkai budi pekerti sebagai prakarsa ide Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Soal berikutnya, PPKN sebagai suatu pendidikan bagi warga negara untuk mendidik mereka dalam ranah politik, hukum, dan moral. Konsep awalnya yang mengandung budi pekerti menjadikannya sebagai pendidikan yang berfokus untuk membentuk moral warga negara. Sehingga dengan demikian pembelajaran PPKN sesungguhnya dapat membina dan membentuk secara baik, terstruktur, dan arif morality warga negara. Pembelajaran PPKN memiliki standar tradisi yang kuat dalam ranah ilmu sosial. Dalam upaya mewujudkan urgensi citizenship transmission yang berfokus pada karakter warga negara yang cerdas dan baik. 3 rumpun body of knowledge PPKN adalah ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya perlu diedukasi kepada seluruh warga negara. Termasuk adalah peserta didik. Hal itu urgen atau penting dikarenakan A. Upaya mewujudkan warga negara yang terampil. B. Upaya mewujudkan warga negara yang cerdas. C. Semangat patriotik warga negara. D. Semangat edukasi warga negara. E. Semangat kebangsaan. Nah, ini kenapa dari body of knowledge dari PPKN ini adalah 3 ya, dari ilmu politik, hukum, dan moral ini penting untuk diedukasi pada seluruh warga negara, yaitu agar apa? Yaitu dikarenakan sebagai apa? Sebagai upaya mewujudkan warga negara yang cerdas. Oke, di sini ada pembahasannya. PPKN sebagai suatu pendidikan bagi warga negara untuk mendidik mereka dalam ranah politik, hukum, dan moral. Konsep awalnya yang mengusung budi pekerti menjadikan sebagai pendidikan yang berfokus untuk membentuk moral warga negara. Sehingga dengan demikian pembelajaran PPKN sesungguhnya dapat membina dan membentuk secara baik, terstruktur, dan arif morality warga negara. Pembelajaran PPKN memiliki standar tradisi yang kuat dan ranah ilmu sosial dalam upaya mewujudkan urgensi citizenship transmission yang berfokus pada karakter warga negara yang cerdas dan baik. Jadi jelas jawabannya adalah warga negara yang cerdas, itu untuk mengedukasi atau sebagai upaya untuk mengedukasi warga negara supaya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Oke, soal berikutnya, PPKN sebagai wahana pendidikan moral yang signifikan pengaruhnya terhadap warga negara untuk membentuk perasaan moral yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PPKN berperan sebagai program studi yang memiliki tradisi social study. Salah satu kajian yang sangat signifikan adalah sebagai program studi yang mentradisikan membentuk respon yang tinggi dan cerdas oleh peserta didik terhadap perkembangan isu politik,
pemerintahan maupun isu-isu sosial hari ini dikarenakan titik-titik. A. Tradisi reflective inquiry PPKN. B. Tradisi citizenship transmission PPKN. C. Tradisi social science PPKN. D. Tradisi civil society. E. Tradisi kultural PPKN. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasanya salah satu kajian yang signifikan adalah sebagai program studi yang mentradisikan membentuk respon yang tinggi dan cerdas oleh peserta didik. Ini dikarenakan apa? Ya, dikarenakan tradisi reflective inquiry PPKN. Oke, pembahasannya. Nah, reflective inquiry merupakan tradisi pembelajaran berdasarkan pada kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Dengan reflective inquiry, para peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah teori dan praktik yang baik pada masa lalu dan masa kini. Tradisi ini adalah istilah baru cara mengetahui dan membelajarkan hal-hal di masa lalu. Nah, tujuan dari reflective inquiry ini adalah kewarganegaraan yang didefinisikan utamanya sebagai pengambilan keputusan dalam konteks sosial politik. Asumsinya bahwa demokrasi mengakibatkan beban yang unik, kita tidak bisa menghindar dari tuntutan pengambilan keputusan. Keputusan terkait dengan perbuatan undang-undang dan pemilihan anggota legislatif. Tentunya ini merupakan bagian yang melekat pada pemerintahan. Seperti apa kehidupan dalam pemerintahan sendiri, yakni masyarakat demokratis. Metode reflective inquiry adalah proses pembuatan keputusan dan mendorong para siswanya untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, esensi pendidikan demokrasi atau pendidikan politik di Indonesia yang direalisasikan melalui civil intelligence. Yang kedua civil responsibility, yang ketiga civil participant. Nah, atau participation. Nah, civil intelligence yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara yang baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Sedangkan yang kedua, civil responsibility yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan civil participation yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan atau masa depan. Jadi ini civic intelligence ini adalah kecerdasan daya nalar warga negara. Terus juga civil responsibility adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara atau yang bertanggung jawab. Sedangkan civic participation adalah kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Nah, PKN oleh Collison pada tahun 2020 bahwa civil society merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan yang tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan. Yang tidak kalah penting dari konsep civil society adalah adanya partisipasi aktif dari semua warga negara, baik yang tergabung dalam berbagai perkumpulan organisasi atau kelompok lainnya, sehingga akan membentuk karakter demokratis di lembaga tersebut. Dan yang tentunya hal ini menjadi nilai lebih pentingnya keberadaan civil society serta bagaimana upaya mengembangkan dan menumbuhkannya menjadi berfungsi dalam aktualisasi demokrasi negara Indonesia. Jadi ketiga esensi ini nantinya akan menuju atau akan membentuk sebagai masyarakat madani atau civil society. Jadi jawabannya adalah yang E ya, masyarakat madani. Oke teman-teman, untuk pembahasan soalnya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan belajar bareng lagi dengan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.